Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari perjalananku di Divre 2 Padang. Setelah kemarin mencoba semua kereta api di Padang, mulai dari kereta Bandara Minangkabau, Pariaman Express, hingga kereta api Lembah Anai. Sekarang, waktunya aku pindah ke Divre 1 Medan, Sumatera Utara. Nah, dari Padang ke Medan, aku bakal naik pesawat, teman-teman. Aku pilih naik pesawat karena untuk menghemat waktu, agar bisa dimaksimalkan untuk hunting dan naik semua kereta api di Medan. Nah, pada video kali ini aku bakal naik kereta api bandara menuju Bandara Minangkabau, lalu naik pesawat dari Padang ke Medan, dan lanjut naik kereta bandara dari Bandara Kuala Namu ke stasiun Medan. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Pulau Air pagi hari jam 8.33. Nah, stasiun Pulau Air di belakangku ini merupakan stasiun paling ujung di rute kereta api Bandara Minangkabau. Pada video kali ini aku akan naik kereta api Bandara Minangkabau dari stasiun Pulau Air ini sampai Bandara Internasional Minangkabau. Dan setelah itu aku bakal lanjut naik pesawat ke Medan, teman-teman. Wah, penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Meskipun nomor serinya adalah BB, tapi untuk bentuknya ini seperti lokomotif CC201. Seperti ini stasiun Pulau Air. Ada yang nyebut stasiun Pulau Air, ada yang nyebut stasiun Pulau Air. Kalau di stasiun dan kai akses namanya Pulau Air, teman-teman. Tapi ada beberapa tulisan itu penyebutannya Pulau Air. Seperti ini untuk keberangkatan kereta api bandara dari stasiun Pulau Air jam 8.50. Masih kurang 15 menit lagi dan untuk rangkaiannya masih belum datang, teman-teman. Jadwalnya sih datang di sini jam 8.39. Dari arah Bandara Minangkabau. Kita coba keluar dulu ya, lihat. Oke teman-teman, ini aku berjalan ke PJL, ke perlintasan. Ini perlintasan mulai ditutup nih, persiapan masuk kereta bandara di stasiun Pulau Air. Oke teman-teman, itu dia kereta api Bandara Minangkabau telah tiba di jalur 1 stasiun Pulau Air. Dan kalau ke arah sana itu jalurnya buntu, tidak ada terusannya. Sedangkan kalau ke arah sana ke stasiun Padang sampai ke arah Bandara Minangkabau, jalurnya menikung teman-teman.
Ada rel gongsolnya juga pula. Wih, tadi keretanya lewat sini jalan pelan banget sih, sekitar 20-30 km per jam. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.40, kurang 10 menit lagi kereta api bandara akan berangkat. Cus, langsung aja kita boarding ya. Oke cus, kita boarding. Itu keretanya udah siap. Oke, ini aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Pulau Air. Dan kita foto-foto dulu ya di depan. Oke, ini dia rangkaian kereta api Bandara Minangkabau kali ini menggunakan sarana KRD. Jadi di Fro 2 Padang ini ada 2 KRD teman-teman. Satu dipakai kereta bandara dan satu lagi cadangan. Yang satu KRD buatan 2009, mirip kereta komuter di Daup 8 seperti Jenggala. Dan satu lagi ini KRDI yang lebih baru, yang bentuknya seperti kereta bandara YIA dan kereta feeder kereta cepat. Tapi pada perjalanan kali ini dapat rangkaian KRDI tahun 2009 seperti ini. Liverynya berwarna hijau. Nah, ini dia penomorannya guys. K3-30912. K3 adalah kode dari kereta ekonomi. 3 merupakan kode dari kereta rel diesel. 09 kereta ini dibuat pada tahun 2009 dan 12 nomor urutnya. Nah, untuk naik kereta bandara ini harga tiketnya 10.000 aja teman-teman. Dan untuk tempat duduknya ini bisa milih. Tadi saat beli tiket aku memilih di KRD nomor 4. KRD nomor 4 itu posisinya paling belakang. Jadi rangkaian KRD ini cuma membawa 4 kereta ya dalam satu rangkaiannya. KA Minangkabau Express dari stasiun Pulau Air sampai BIM Bandara Internasional Minangkabau. Langsung aja kita masuk. Seperti ini interiornya guys. KRD kereta bandara Minangkabau. Untuk kursinya seperti ini, sama seperti kereta komuter di Daup 8 Surabaya, menggunakan kursi plastik dan dengan jok kursi warna hijau. Di atas ada pegangan dan ada AC. Jadi kereta ini menggunakan AC ya teman-teman untuk pendingin udaranya. Lalu di sini ada pegangan tangan untuk penumpang berdiri, tapi kayaknya untuk kereta bandara ini nggak dijual penumpang berdiri deh. Semuanya adalah penumpang yang memiliki kursi. Lalu di atas ada tempat untuk menaruh barang, bisa tas ataupun koper. Dan untuk pemberhentian kereta api ini dari stasiun Pulau Air nantinya akan berhenti di stasiun Tarandam, Padang. Nah, di stasiun Padang ini ada percabangan atau pertemuan jalur yang dari arah Pauh 5, lalu berhenti lagi stasiun Alai, Air Tawar, Tabing Duku, dan Bandara Minangkabau. Kereta ini berhenti di setiap stasiun ya, berhenti tiap stasiun dan tiap shelter atau halte. Nah, jalur dari Pulau Air sampai Padang, kereta yang lewat sini hanyalah kereta bandara aja. Stasiun-stasiun ini pun shelter teman-teman, cuma memiliki satu jalur aja. Oke, pada pukul 08.50 tepat waktu, kereta Bandara Minangkabau berangkat stasiun Pulau Air. Perjalanan menuju Bandara Minangkabau ditempuh selama 56 menit dan dijadwalkan tiba di bandara pada pukul 09.46. Jadwal ketibaan dengan keberangkatan pesawatku cukup mepet teman-teman. Pesawat yang aku naiki nanti berangkat pada pukul 10.30, yang artinya aku cuma punya waktu 45 menit. Itu belum termasuk check-in dan boarding. Sebenarnya ada jadwal kereta bandara yang paling pagi, berangkat jam 6.05 dan tiba di bandara jam 7.06. Tapi untuk di Padang, jam 6 itu terlalu pagi teman-teman, dan bakal nunggu lama di bandara sekitar 3,5 jam. Nah, perjalanan kali ini aku agak nekat, naik kereta bandara jam kedua dan mepet dengan keberangkatan pesawat. Ya, semoga saja kereta bandara yang aku naiki tepat waktu aja sih. Oke, saat ini kita masuk stasiun atau shelter Tarandam. Perjalanan dari Pulau Air ke sini cuma 3 menit. Oke, jam 8.54 diberangkatkan kembali dari stasiun Tarandam. Jadi
jalur dari Pulau Air, Tarandam sampai stasiun Padang ini jaraknya berdekatan ya. Dan yang lewat sini pun cuma kereta Bandara Minangkabau aja. Jalurnya, stasiunnya ini berada di tengah kota banget. Kanan kiri mepet sama rumah-rumah dan jalurnya ini banyak tikungannya, teman-teman. Oke, saat ini kita memasuki stasiun Padang dan jalur yang ada di sebelah sana itu merupakan jalur yang dari arah Bukit Putus dan Tahu Lima. Jalur yang biasa dilewati kereta api Pariaman Express. Dan sekarang kita memasuki stasiun Padang. Stasiunnya ada di sisi sebelah kiri, stasiun khusus Bandarani. Oke, pada pukul 08.58 tepat waktu kereta api Bandara Minangkabau berhenti stasiun Padang. Berhenti di sini dijadwalkan selama 4 menit mulai jam 8.58 sampai 09.02. Dan yep, rombongan anak TK datang. Kereta bandara di sini biasa dipakai sebagai kereta wisata dan kereta edukasi bagi anak-anak TK. Pada perjalanan ini full dari depan sampai belakang diisi rombongan anak TK. Sebenarnya ada nomor kursi di tiket, namun karena udah chaos dengan rombongan, jadi duduknya bebas menempati yang kosong. Oke, baru saja berangkat stasiun Padang. Tadi stasiunnya peron khusus kereta bandara ya, dan ini stasiun Padang yang khusus kereta konvensional seperti kereta Lembah Anai dan Pariaman Express. Mulai dari stasiun Padang, tempat duduk di sampingku dan depanku langsung keisi anak-anak TK. Ya, nikmati aja perjalanannya ya, menyatu dengan rombongan. Masuk stasiun Alai. Stasiun Alai merupakan halte yang memiliki satu jalur aja. Kalau dari kemarin-kemarin, pas naik kereta di Padang, berhenti di halte sekitar 30 detik sampai 1 menit aja. Tapi ini entah kenapa udah 4 menit kok belum berangkat. Wah, kenapa nih guys? Harusnya kita berhenti di sini cuma sebentar, 1 menit. Ini udah 4 menit nggak berangkat nih. Kalau sesuai jadwal, kereta bandara ini tiba di stasiun Bandara Minangkabau jam 9.46. Dan aku memiliki jam keberangkatan pesawat jam 10.30, jadi agak mepet ya. Di bandara sana aku cuma memiliki waktu 50 menit. Tapi ini kok nggak berangkat. Waduh. Oke, sudah 6 menit belum berangkat nih guys. Nah, di situ ada teknisi yang sedang lalu lalang dan membuka lemari kelistrikan. Di luar aku juga lihat antara asisten masinis atau masinis yang lalu lalang dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Wah, ada apa ini? Oke teman-teman, tadi kayaknya ada yang sempat dimatiin deh, entah mesinnya atau AC-nya. Dan ini udah dinyalakan lagi. Waduh, tadi juga banyak petugas yang wirawiri. Ada kayak asisten atau masinis, ada teknisi. Akhirnya jam 9.15 berangkat stasiun Alai. Harusnya kita berangkat dari sini jam 99. Ini 9.15, terlambat 6 menit. Waduh, gangguan guys. Makanya tadi kok sempat panas. Ini sekarang udah mulai dingin nih, ada udaranya ini. AC-nya dinyalakan lagi. Kondisi di dalam kereta rame banget, full penumpang guys. Kebanyakan sih rombongan ya, rombongan anak-anak TK. Oke, pada 9.22 berangkat dari stasiun Air Tawar. Harusnya kita berangkat dari sini jam 9.16 teman-teman, yang artinya ini terlambat 6 menit. Oke
Oke, ini dia kecepatan kereta api Minangkabau Express. Kecepatan maksimal di jalur ini adalah 60 km per jam, teman-teman. Dan bisa dilihat, sekarang berjalan sekitar 53 sampai 59 km per jam. Keretanya nyantai banget. Oke teman-teman, ini berhenti mendadak di sebelum stasiun Tabing. Sebenarnya ini udah masuk emplasemen sih, tinggal kurang maju dikit aja. Nah, di sana itu udah stasiun teman-teman. Waduh, keretanya bermasalah dari tadi teman-teman. Cepat-cepat sampai bandara ya. Waduh. Nah, ini sampai stasiun Tabing. Jadi tadi berhenti mendadak, emang udah di emplasemen aja, tinggal kurang maju. 09.30 berangkat kembali dari stasiun Tabing, terlambat 7 menit. Wah, makin nambah telatnya guys. Oke, pada pukul 9.44 terlambat 5 menit diberangkatkan dari stasiun Duku. Alhamdulillah sudah berkurang ya keterlambatannya. Stasiun Duku ini ada percabangan teman-teman. Jika belok ke kanan itu ke arah Lubuk Kalung, bisa ke Naras, bisa ke Kayu Tanam. Sedangkan jalur belok ke kiri ke arah Bandara Internasional Minangkabau. Kereta api bandara yang aku naiki akan belok ke kiri ke arah Bandara Minangkabau. Jarak antara stasiun Duku dan Bandara Minangkabau itu cuma satu petak stasiun yang waktu tempuhnya sekitar 7 menit. Sekarang jam 9.46, harusnya kalau sesuai jadwal kita udah sampai di stasiun Bandara Minangkabau. Tapi ini karena terlambat sekitar 5 menit. Otomatis nanti tiba di sana kurang lebih jam 9.51 guys. Sedangkan pesawatku jadwalnya jam 10.30. Ada waktu 40 menit. Semoga aja lancar ya nanti saat check-in dan boardingnya. Balai Teknik Perkeretaapian di V2 Padang. Nah, sekarang kita memasuki stasiun Bandara Minangkabau. Dan yang ada di sana itu merupakan bandaranya guys. Gila. Jam 9.49 tiba di stasiun Bandara Minangkabau. Akhirnya telah tiba di stasiun Bandara Minangkabau teman-teman, terlambat 3 menit. Setelah tadi ada sedikit masalah, yaitu keretanya gangguan yang mengakibatkan terlambat 6 menit, bahkan tadi sampai terlambat 7 menit. Sekarang tiba di tujuan akhir terlambat 3 menit. Perjalanan selanjutnya adalah naik pesawat ke Medan, keberangkatan jam 10.30. Ada waktu sekitar 40 menit guys. Jadi semoga aja lancar semuanya, mulai dari check-in sampai boarding. Ini rame banget cuy, rombongan anak TK foto bareng sama masinis. Langsung aja kita berjalan ke pintu keluar dan ke arah bandara. Waduh, astaga, eskalatornya mati. Naik manual. Oke, ini dia sekarang aku berada di Skybridge, penghubung antara stasiun bandara dan Bandara Minangkabau. Bandaranya ada di sana guys. Jadi lumayan deket lah untuk jalannya, tidak terlalu jauh. Nah, mengapa perjalanan kali ini dari Padang aku lanjut ke Medan? Karena sekalian teman-teman, di Medan juga ada kereta yang unik juga ada di Jawa, yaitu lokomotif vintage livery albino. Dan di sana juga ada lokomotif BB. Ada lokomotif BB 203 dan BB 303 juga ada. Lokomotif BB 203 di sana Dinas Kereta Api Datuk Blambangan dan Sri Lela Wangsa, dan ada BB 303.
Tapi sayangnya di sana BB303 tidak dinas kereta penumpang ya. Di sana cuma langsiran aja. Bahkan di sana ada BB303 livery vintage juga teman-teman, di vintage PCK. Selain itu kereta api di Medan juga lebih ramai ketimbang di Divre 2 Padang. Di Medan ada beberapa kereta lokal dan ada kereta jarak jauh juga. Ada kereta api Sribila, kereta api Putri Deli, dan kereta api lokal macam Datuk Belambangan, Siantar Express, Srilela Wangsa. Nah, nanti di Medan aku bakal naik semua kereta api tersebut. Mulai dari kereta lokalnya sampai kereta jarak jauh. Oke, aku sekarang berada di bandaranya. Pada pukul 09.58, 30 menit sebelum keberangkatan, aku sudah sampai di pintu keberangkatan. Langsung saja kita check-in. Tapi saat itu posisi lagi antri, teman-teman. Dan akhirnya pada pukul 10.16, 15 menit sebelum keberangkatan, penumpang yang akan ke Kuala Namu Medan jam 10.30 didahulukan untuk check-in, melewatkan antrian yang lumayan panjang. Oke, ini aku sudah check-in Kuala Namu. Nah, aku tadi request tempat duduk di pinggir jendela guys, seat 16F. Katanya sih di jendela emergency. Terus langsung aja, ini udah mepet 10.16. Oke, langsung saja ini aku di gate 4. Keberangkatan gate 1 sampai 5. 1 sampai 4. Ngiri. Oh, ini guys sudah boleh masuk nih. Wah, asli mepet banget lur. Sekarang jam 10.19. Pesawat berangkat jam 10.30, kurang 10 menit. Tapi alhamdulillah keburu ya. Ini masih banyak orang yang boarding juga. Pindah ke pintu 2 ternyata guys. Di sini di boarding pass gak cocok sama realitanya ya. Ya maklum sih, aku jarang banget naik pesawat. Oh, ini alhamdulillah masih keburu. Masih banyak yang boarding juga nih. Bahkan boardingnya belum dibuka nih guys. Alhamdulillah masih keburu. Oke, sudah pengecekan tiket, langsung aja kita ke pesawatnya ya. Di samping ini ada banyak guys, kebanyakan Super Airjet semua ini. Tadi ada yang ke Jakarta, ada yang ke Medan. Nah, ini pesawatku berada di pintu 1 guys, langsung saja. Oh iya teman-teman, untuk penerbangan dari Padang ke Medan yang langsung tanpa transit, cuma ada 1 kali keberangkatan dalam sehari, yaitu yang aku naiki sebentar lagi. Penerbangan Padang ke Medan lainnya harus transit terlebih dahulu. Ada yang transit di Jakarta, transit di Batam, dan transit di Malaysia. Oke, ini dia tempat dudukku 16F di pinggir jendela. Tapi ini katanya kan jendela darurat ya. Ternyata enggak dong, jendela normal. Jendela darurat itu yang di nomor 14 dan 15. Oke teman-teman, ini dia tempat dudukku. Untuk jarak antar kursinya lumayan longgar. Ada jarak sekitar 5-10 cm. Kaki masih bisa selonjoran. Lalu di depan ada meja lipat. Seperti ini meja lipatnya yang dapat digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Di bawah ada informasi-informasi, ada majalah, informasi keselamatan, makanan, snack yang bisa dibeli di dalam penerbangan. Ada macam-macam snack yang harganya sekitar 10 sampai 20 ribu. Ada mie juga nih. Harganya kisaran 25 sampai 50 ribu sambiang. Dan seperti ini view jendelaku guys, pas di samping sayap pesawat. Dan untuk sementara di sampingku masih belum ada orangnya guys, masih kosong, mantap banget. Akhirnya cuy sudah aman duduk di dalam pesawat. Deg-degan juga sih selama perjalanan tadi naik kereta bandara. Keretanya telat karena ada sedikit gangguan. Sempat terlambat 6 menit, 7 menit, dan tiba di bandara lumayan mepet. Dan tadi saat check-in juga antrinya lama banget guys. Tapi untung banget masih bisa keburu. Dan untungnya pesawat yang aku naiki ini terlambat ya. Sekarang jam 10.35, udah terlambat 5 menit. Nah kan terlambat pesawatnya guys. Alhamdulillah, karena terlambat ini jadi
kita keburu dan agak sedikit santai tadi karena penumpang juga banyak yang belum masuk. Oke teman-teman, sebentar lagi aku mau lanjut naik kereta bandara ke stasiun Medan. Aku belum beli tiketnya sih, karena tadi takut telat pesawatnya ya. Takutnya kalau pesen tiket terlebih dahulu dan nggak keburu, hangus. Kereta bandara terdekat sih ada jam 12.20 dan 13.25 teman-teman. Kita lihat aja nanti. Yang penting kita ke stasiun bandara terlebih dahulu. Terdekat sih jam 12.20 ya. Bentar lagi, kurang lebih 25 menit lagi. Langsung aja kita keluar. Untuk kereta bandara yang jam 12.20, barusan aku cek di KAIAKSES, ternyata udah gak bisa dibeli ya, karena udah mepet. Semoga saja di stasiun nanti kita bisa beli tiketnya ya, di loket. Ini guys, jadwal kereta api bandara. Nah ini dari Kuala Namu jam 12.20 dan selanjutnya 13.25 guys. Ya kalau keburu naik yang 12.20 nih, aku coba ke stasiunnya langsung. Oke, itu tulisannya transportasi umum, termasuk kereta bandara. Itu belok ke kanan, terus langsung saja belok kanan, terus ke kiri. Oh, ke arah keluar. Walah, ternyata deket ya dari pintu keluar bandara tadi ke stasiun kereta bandara. Nggak seperti di Padang tadi yang jalannya lumayan jauh. Ini di depan langsung transportasi umum nih. Stasiun Kuala Namu. Sekarang masih 11.59, kurang 20 menit lagi kereta berangkat. Kita coba pesan lewat loket aja ya. Sama bukti pembayaran ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Oke, ini aku sudah beli tiketnya tadi di vending mesin ya. Ada mesin untuk beli tiket dan ada petugasnya juga yang siap bantu. Ternyata gampang banget ya. Nah, kalau di sana di vending mesin masih bisa beli tiket jam 12.20. Kalau di KAIAKSES sudah nggak bisa guys. KAIAKSES kalau nggak salah 30 menit sebelum keberangkatan deh baru menghilang. Seperti ini jam 12.20, nanti tiba di stasiun Medan jam 13.02. Dan ini tadi saat beli di vending mesin, itu aku cuma memasukkan nomor HP aja guys. Jadi ini nggak ada nama ya, nggak ada nama Aldian, nomor KTP itu nggak ada ya. Beda sama di KAIAKSES. Oh alah, ternyata gitu. Maklum guys, jarang naik pesawat, jarang naik kereta bandara. Dan di sini juga ada nomor kursinya juga, tadi nggak bisa milih sih.
naik di eksekutif 3 nomor 9C. Dan untuk harganya ini aku beli di harga 50.000. Bervariasi sih harganya tergantung jam keberangkatan. Yang jam 12.20 ini 50.000 dan keberangkatan selanjutnya 13.25 itu harganya 45.000. Dan seperti ini ruang tunggu di stasiun Kuala Namu. Untuk rangkaiannya sudah tersedia di peron jalur 1. Oke, sekarang jam 12.05. 15 menit sebelum keberangkatan, penumpang sudah diperbolehkan boarding. Ini masuknya dengan cara scan barcode yang ada di tiket ya. Menggunakan mesin kayak gitu seperti KRL. Terus langsung saja. Nah, barusan aku sudah scan barcode dan tiket ini nggak boleh hilang ya. Nanti saat keluar di scan lagi nih di pintu keluar. Dan seperti ini rangkaian kereta bandara Medan guys. Jadi kereta bandara ini menggunakan sarana KRD. Rangkaian ini buatan Wujin Korea. Nah itu dia ada logo KAI Bandara. Berbeda di Soekarno-Hatta ya. Kereta bandara Soekarno-Hatta tulisannya KAI Komuter. Nah rangkaian ini kereta buatan Wujin cuma ada di Medan. Yang digunakan sebagai kereta bandara Kuala Namu Medan. Nah, kok keren ya. Keren juga nih guys, motif-motifnya, kursinya, dan kereta bandara ini memiliki konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, separuh hadap depan, separuh hadap belakang, seperti kereta kelas premium. Kursi berhadapan ada di tengah-tengah, dan seperti ini model kursinya. Rangkaian ini buatan Wujin pada tahun 2013. Di dekat pintu juga ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang seperti tas atau koper yang besar. Nah, ini pintunya, pintu sambungan. Sambungannya menggunakan sambungan akordeon yang tertutup atas bawah kanan kiri sehingga lebih kedap dan jika hujan tidak bocor. Dan ini dia kereta ketiga, eksekutif 3. Aku duduk di nomor 9C. Nah, ini rak bagasinya luas banget dan di atas juga ada rak bagasi ya. Rak bagasinya cuma di sini, di dekat pintu. Oke, sekarang aku berada di tempat dudukku dan untuk jarak antar kursinya longgar banget. Jaraknya sekitar 1 jengkal dan kaki kita masih bisa selonjoran. Luas banget malah. Pada perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 9C dan alhamdulillah kursi 9C ini hadap maju teman-teman. Nah, lalu di kursi ini terdapat reclining seat, tinggal ditarik tuas ini. Lalu kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Oke, seperti ini perbandingan jika kursi di reclining dan tidak di reclining. Lumayan rebah teman-teman. Lebih rebah dari kereta kelas premium ataupun stainless new generation. Tapi masih tetap gak serebah kelas eksekutif sih. Oke, pada pukul 12.20 tepat waktu, kereta api Sri Lela Wangsa diberangkatkan dari stasiun bandara Kuala Namu. Oh ya, kereta bandara di sini diberi nama KA Sri Lela Wangsa ya. Dari Bandara Kuala Namu ke stasiun Medan ditempuh selama 42 menit dengan pemberhentian di stasiun Aras Kabu, Batang Uwis, Bandar Kalipah, dan berakhir di stasiun Medan. Oke, saat ini kereta api Sri Lela Wangsa memasuki stasiun Aras Kabu. Nah, di stasiun Aras Kabu terdapat percabangan atau pertemuan jalur. Pertemuan jalur yang dari arah Tebing Tinggi, Kisaran hingga Rantau Prapat bertemu dengan jalur yang dari arah Bandara Kuala Namu. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta api akan segera tiba di stasiun Aras Kabu. Diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Aras Kabu yang berada di kereta 2, kereta 3, dan kereta 4 harap berpindah ke kereta 1. Jam 12.30 berangkat stasiun Aras Kabu dan btw di sebelah ada kereta barang CPO guys. Wih, pertama kalinya aku lihat kereta barang CPO nih. Entah stabling atau berhenti tunggu silang susul ya. And see you on the next trip.
duduk sampai kereta api benar-benar berhenti dan pintu terbuka. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wah, di sebelah ada kereta peti kemas, guys. Ini di mana nih ya? Nah, tadi selepas stasiun Bandar Khalifah, jalur kereta api ada 3. 1 di kiri, 2 di tengah yang kita lewati, dan 3 di kanan yang tempat lewat kereta peti kemas. Nah, setelah itu 2 jalur ini naik menjadi jalur layang seperti sekarang. 2 jalur layang ini merupakan jalur khusus kereta bandara Kuala Namu, guys. Sedangkan 1 jalur lagi itu tetap di bawah, tetap di tanah, yang biasa dilewati kereta konvensional seperti kereta barang dan kereta penumpang ditarik lokomotif. Oke, jam 13.06 udah sampai di stasiun Medan. Seperti ini rangkaiannya, guys. Liverynya bukan motif-motif batik seperti ini. Keren juga. Oke teman-teman, ini dia tampak depannya kereta bandara Kuala Namu Medan atau namanya Sri Lela Wangsa. Dalam satu rangkaian terdapat 4 kereta. Dan itu dia. Wah, pintu keluarnya ngantri, guys. BTW jalur layang di stasiun Medan ini cuma ada 2 jalur ya, dan ini dikhususkan untuk kereta bandara. Cuma ada 2 jalur dan untuk ke arah sana itu sudah buntu, gak ada lagi. Nah, stasiun Medan yang asli yang diperuntukkan untuk kereta jarak jauh maupun kereta lokal itu ada di bawah, guys. Di sebelah sana. Nah, itu dia stasiun Medan. Oke, di sini aku sudah turun dan di situ untuk tempat keluarnya kita harus siapkan tiket yang tadi ya untuk di-scan barcode. Dan di sebelah sini kelihatan depo lokomotif Medan. Wih, ada lokomotif BB303 vintage. Gokil cuy, akhirnya ketemu. Ada beberapa BB303, JJ01 dan ada kereta inspeksi Wijaya Kusuma. Entah semua ini CC201 atau ada yang BB203, kurang tahu ya. Karena kalau dia dari bentuknya itu sama-sama aja. BB303 di sini masih ada banyak. Di sana ada 1, 2, 3. Ada 3 di sini, guys. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video trip kali ini dari Padang ke Medan. Nah, agendaku di Medan nantinya bakal hunting kereta api dan naik semua kereta api di sini, mulai dari kereta api lokal sampai kereta api jarak jauh. Penasaran gimana perjalananku selanjutnya? Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti perjalanan-perjalanan selanjutnya.